Oleh karena itu para hadirin mulia Allah Ta'ala, masih banyak kesempatan yang kita dapatkan. Dan berkatnya Nabi kita Muhammad SAW, kita ini dimudahkan untuk meraih ridhonya Allah, itu mudah sekali. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, kalau seumpama yang ada di sini semuanya, baik yang di atas panggung maupun di bawah, baik yang lelakian maupun bebinian, kemudian dia merasa tidak disayang oleh Allah, merasa tidak disayang oleh Nabi Muhammad, maka dia itu telah melakukan suatu pekerjaan dosa yang besar pada dirinya. Semuanya kita disayang oleh Allah, semuanya kita dicintai oleh Nabi Muhammad. Ingat bagaimana cintanya Allah Ta'ala. Terlepas bagaimana kita berbuat maksiat, Allah tidak peduli. Apakah kita pikir bahwa maksiat kita itu akan mengurangi kemuliaan Allah? Enggak, sama sekali. Sama sekali Allah sudah mulia, enggak bakal terpengaruhi dengan dosa-dosa kita, enggak. Allah tidak melihat itu semuanya. Bahkan biar kita tahu, ternyata apa yang dikatakan oleh saudara kami Bapak Ebit itu benar juga gitu. Mungkin alam sudah mulai bosan dengan tingkah laku kita dan seterusnya itu. Kenapa? Di dalam hadis disebutkan oleh Nabi SAW, di mana ada sebuah hadis qudsi yang berbunyi bahwasanya 4 unsur alam semesta ini mengadu dan memohon kepada Allah SWT. Apa yang mereka adukan? Kita semuanya. Apa yang mereka doakan? Dengarkan baik-baik. Langit memohon kepada Allah supaya mendengar jeritan mereka. Begitu pula gunung, begitu pula bumi, begitu pula air laut. Mereka mengadu kepada Allah dengan perkata begini, ya Allah, izinkan aku untuk meruntuhkan diriku, kata langit, sehingga aku jatuh ke muka bumi dan semua manusia ada di muka bumi itu binasa, karena sungguh mereka itu adalah makhluk yang durjana. Mereka menikmati karuniamu, tapi mereka adalah makhluk yang tidak berbakti dan membangkang perintahmu. Baik, apa katamu wahai laut? Laut berkata begini, ya Allah, berikan aku kesempatan untuk meleburkan diriku dan membanjiri bumi, sehingga aku akan telan mereka manusia semuanya, sehingga mereka binasa, karena sesungguhnya mereka adalah makhluk yang durjana. Mereka menikmati karuniamu, tapi mereka tidak bersyukur kepadamu. Baik, apa katamu wahai gunung? Gunung berkata begini, ya Allah, izinkan aku untuk meruntuhkan diriku, menjatuhkan diriku kepada mereka, sehingga mereka semuanya binasa, karena manusia itu adalah makhluk yang durjana. Mereka menikmati karuniamu, tapi mereka itu membangkang perintahmu. Bumi juga berkata, ya Allah, berikan aku kesempatan untuk menelan mereka hidup-hidup, supaya aku telan dalam perut kami, sehingga mereka semuanya binasa, karena sungguh manusia itu adalah makhluk yang durjana. Mereka menikmati karuniamu, tapi mereka tidak bersyukur kepadamu. Setelah mendengar itu semuanya, apa kata Allah Ta'ala? Biar kita tahu bagaimana cintanya Allah, bagaimana cintanya Nabi Muhammad untuk kita semuanya, sehingga kita pulang ke rumah masing-masing wajib kita merasa Allah cinta kepada kita, Nabi Muhammad cinta kepada kita, dan kita diberikan kesempatan selebar-lebarnya dan seluas-luasnya. Kata Allah Ta'ala, da'uni wa khalqi, biarkan aku dengan makhlukku. Lau khalaqtahum larahimtahum, kalau kalian wahai unsur langit, bumi, lautan maupun pegunungan, kalian ciptakan manusia, pasti kalian akan mengasihi mereka, menyayangi mereka. Tapi karena kalian tidak menciptakan mereka, aku yang menciptakan mereka, karenanya aku yang menyayangi mereka. Da'uni wa khalqi. Fa in tabu, kalau mereka seumpama mereka bertobat dari dosa, kita yang semua pendosa, cukup di tempat ini kita bertobat kepada Allah Ta'ala seluruh dosa kita. Apa kata Allah Ta'ala? Fa in tabu fa ana habibuhum, aku adalah kekasih mereka. Dengan kita bertobat, kita langsung jadi kekasihnya Allah. Fa in lam yatubu, kalau mereka tidak bertobat, fa ana tabibuhum, aku adalah dokternya mereka. Diberikan bencana, diberikan ujian, diberikan cobaan, untuk apa? Supaya melebur dosa-dosa mereka. Ingat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Ta'ala, diampuni oleh Allah Ta'ala. Itulah cintanya Allah Ta'ala kepada kita, hamba-hambanya. Kalau kita mau lihat bagaimana cinta Nabi kita Muhammad SAW, lebih lagi, nggak ada satu orang pun di dunia ini yang pernah hidup ataupun yang sudah meninggal yang lebih cintanya melebihi daripada Nabi kita Muhammad. Tidak ada, kecuali Nabi kita Muhammad. Kita nggak pernah berdoa seumur hidup, kita nggak pernah berdoa supaya kita itu dijadikan salah satu daripada umatnya Nabi Muhammad. Nggak pernah. Berangan-angan nggak pernah, berharap nggak pernah.
tiba-tiba kita dilahirkan oleh Allah sebagai umatnya Nabi kita Muhammad SAW, yang tidak ada seorang pun di antara kita kecuali masuk dalam sabdanya, bahkan diawali dengan sumpahnya yang berbunyi dalam ungkapannya demikian, wallahi inni la arhamukum rahmatan asyadda min rahmati abaikum lakum wa min anfusikum li anfusikum. Demi Allah, aku bersumpah aku cinta kepada kalian semuanya, melebihi daripada cinta orang tua kalian terhadap kalian, bahkan melebihi daripada cinta kalian sendiri terhadap diri kalian. Apakah Nabi seperti orang sekarang yang suka mengaku tapi tidak ada buktinya? Seperti kita tadi mengaku tadi, nggak ada buktinya. Tidak. Nabi Muhammad bukan orang semacam itu. Nabi Muhammad ungkap buktinya, bahkan diungkap buktinya diawali dengan sumpahnya. Apa kata beliau? Wallahi law yushaku ahadukum bi syaukatin fi rijlihi la ajidu alamaha fi qalbi. Demi Allah, kalau seumpama kaki kalian terkena duri, sakit bukan? Demi Allah, aku rasakan sakitnya dalam hatiku. Ada di antara kita, siapapun, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, ketika terkena duri kakinya, kemudian ada pasangannya yang menjerit, kesakitan juga, orang tuanya menjerit, kesakitan juga, atau anaknya menjerit, kesakitan juga, kecuali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad merasakan itu. Kita disayang semuanya. Cuma sayangnya Nabi Muhammad sebagaimana diungkapkan dalam hadisnya yang sahih, masali wa masalakum kamasali man istauqadha nara. Perumpamaanku dengan kalian ini sama seperti orang yang menyalakan api unggun di malam hari. Coba kalau kita nyalakan api unggun, apa yang terjadi? Yang namanya binatang-binatang kecil itu datang, kemudian tanpa mereka rasa sangka, akhirnya mereka itu masuk ke dalam api itu, kebakar binasa, kebakar binasa. Rasulullah tahu, mereka nggak tahu. Sehingga apa? Rasulullah itu setiap ada binatang kecil mau masuk ke api di tepisnya, jangan, ini bukan kenikmatan, ini yang menghancurkan kalian, ini bukan kebahagiaan, ini juga justru kesengsaraan. Nabi SAW menepis terus. Fa ana ahizun bihujazikum wa antum tuflituna min yadi. Aku ini sudah memegang kepada bokong-bokong kalian semuanya. Jangan teruskan, itu api neraka, itu kesengsaraan, itu sesuatu yang akan menjadikan kamu sakit jadinya. Tapi kalian berusaha untuk melepaskan diri pada aku. Ini sekarang zamannya.